Perkenalkan, nama saya Andriadi. 4 dekade yang lalu saya dilahirkan di Kota Bengkulu, sebuah tanah yang kaya akan sejarah, budaya, dan semangat pembelajaran. Dalam keseharian, saya mengabdikan diri pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris, program studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya dari program studi Doktor Linguistik Terapan Universitas Bengkulu, dan saya adalah lulusan terbaik pada program studi doktor pada wisuda periode 114. Hari ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan akademik, melainkan sebuah petanda bahwa sebuah langkah kecil yang dilaksanakan secara serius akan menemukan tujuannya. Toga yang saya pakai pada hari ini, di balik ini ada sebuah kisah tentang kerja keras, ketekunan, doa, dan dukungan dari banyak orang yang tidak pernah berhenti untuk percaya. Saya memilih program studi linguistik terapan karena saya meyakini bahwa bahasa merupakan jendela untuk memahami manusia dan kehidupan. Melalui bahasa, kita tahu bahwa sebuah kata memiliki makna, sebuah wacana membentuk cara pandang, dan setiap bahasa menjadi jembatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan dan kehidupan. Program studi linguistik membuka ruang yang luas untuk saya agar tetap tumbuh sebagai akademisi, peneliti, dan juga sebagai pembelajar sepanjang hayat. Universitas Bengkulu bukan sekedar tempat saya menimba ilmu, melainkan sebagai ruang di mana tempat mimpi-mimpi akademik dibangun dan juga gagasan-gagasan diuji, dan juga sebagai tempat di mana karakter ditempa dengan dosen-dosen yang berdedikasi tinggi dan juga lingkungan pembelajaran yang suportif. Universitas Bengkulu mampu membekali mahasiswa dengan kuat untuk menghadapi tantangan masa depan. Menjadi lulusan terbaik merupakan kehormatan yang sangat saya syukuri. Namun penghargaan ini bukanlah sebuah puncak dari perjalanan, namun sebagai pengingat bahwa pengingat untuk terus belajar, terus berkarya, dan terus memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam bentuk ilmu pengetahuan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, kepada keluarga, kepada dosen pembimbing, kepada dosen pengajar pada program studi linguistik terapan, pimpinan universitas, dan teman seperjuangan Doktor Linguistik Terapan Angkatan 2023. Tanpa doa, kerjasama, dukungan, dan bimbingan dari mereka, saya tidak akan mungkin sampai pada titik ini. Bagi generasi muda yang sedang menyiapkan masa depan, beranilah untuk bermimpi besar, karena pencapaian yang luar biasa yang kita lihat pada hari ini dimulai dari keberanian untuk memulai dan kekonsistenan dalam bertahan. Saya bangga menjadi bagian dari Universitas Bengkulu karena dari kampus ini saya belajar tentang bahwa pengetahuan itu tidak hanya dipahami, namun juga diabadikan. Saya Elda Eka Sari dari program studi Magister Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini saya bekerja di Direktorat Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga aktivitas sehari-hari saya, bagaimana saya memecahkan permasalahan sosial, dan saya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perjalanan saya berkuliah di Magister Kesejahteraan Sosial merupakan pengalaman yang bermakna karena di tengah tanggung jawab saya bekerja dan menjalankan aktivitas sosial, saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mengejar gelar, tetapi juga meningkatkan kapasitas diri saya untuk melakukan pelayanan sosial yang lebih baik. Selama menjalani perkuliahan, saya berkesempatan mengembangkan wawasan, meningkatkan kemampuan analisis, serta keterampilan dalam merancang solusi untuk menangani persoalan-persoalan sosial. Ilmu yang saya peroleh bukan hanya untuk memperkuat pengetahuan akademik, tetapi juga memperkuat praktik profesional yang selama ini saya jalankan di lapangan. Membagi waktu antara pekerjaan, kegiatan sosial, dan perkuliahan bukanlah hal yang mudah bagi saya. Namun, dengan komitmen
dan dukungan dari keluarga beserta dosen sehingga saya mampu melewatinya dengan baik. Saya belajar bahwa dengan keterbatasan waktu bukanlah menjadi penghalang bagi saya untuk terus belajar dan berkembang. Saya mengajak generasi muda untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri. Universitas Bengkulu merupakan tempat yang tepat untuk mengembangkan potensi diri, mengembangkan wawasan, dan meningkatkan kemampuan. Serta saya berharap generasi muda terus belajar dan berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa dan masyarakat. Pesan saya kepada mahasiswa, jangan hanya menjadi penonton perubahan, tetapi jadilah seseorang yang aktif, peduli, dan berani mengambil peran. Sekecil apapun kontribusi yang kita lakukan akan menjadi bermakna dan berarti ketika kita menjalankannya dengan konsistensi dan ketulusan. Terima kasih saya sampaikan yang sebesar-besarnya kepada suami saya, kedua orang tua saya, keluarga, sahabat, para dosen, serta pihak-pihak yang mendukung saya dalam perjalanan dan proses pendidikan yang saya lalui. Perkenalkan, saya Dr. Mutiara Citra Lestari, lulusan terbaik Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Alasan saya memilih program studi pendidikan kedokteran dikarenakan saya memiliki ketertarikan pada bidang kesehatan serta keinginan saya untuk membantu sesama melalui ilmu yang saya pelajari serta berperan nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selama saya menempuh pendidikan di FKIK Universitas Bengkulu, saya tidak hanya dibekali ilmu dan keterampilan klinis, tetapi juga nilai empati dan tanggung jawab secara moral. Dengan pendidikan yang terintegritas dan disertai oleh fasilitas pendidikan yang memadai, serta bimbingan para dosen yang kompeten dan berdedikasi memberikan kami pengalaman klinis yang komprehensif sebagai bekal untuk menjalankan profesi ini secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Oleh karena itu, saya mengajak untuk calon mahasiswa untuk tidak ragu memilih Universitas Bengkulu, khususnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk tempat menempuh pendidikan serta mengembangkan potensi diri. Selama menempuh pendidikan di FKIK Universitas Bengkulu, memberikan banyak pengalaman berharga bagi saya. Perjalanan ini tidak mudah. Ada masa lelah, ragu, bahkan hampir menyerah. Namun dari setiap proses itu, saya belajar untuk tetap bertahan, bangkit, dan menjadi pribadi yang lebih tangguh dan siap untuk menghadapi tantangan dalam perjalanan profesi ini. Menjadi lulusan terbaik merupakan suatu kehormatan dan rasa syukur yang besar bagi saya. Karena dalam perjalanan ini tidak hanya usaha saya sendiri, namun juga ada doa dan dukungan dari banyak pihak. Terima kasih kepada orang tua dan keluarga atas doa, dukungan, hingga kepercayaannya yang tetap bertahan hingga saya sampai berada di titik ini. Terima kasih juga kepada dosen dan tenaga pendidik yang telah membimbing dengan ketulusan dan kesabaran. Dan kepada teman-teman seperjuangan, terima kasih juga atas kebersamaan dan perjuangan yang telah kita lewati bersama. Semoga langkah kita ke depan selalu senantiasa diberkahi dan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak kehidupan. Perkenalkan, saya Karuniati Utami, lulusan dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Ketertarikan saya di bidang kesehatan dan komitmen untuk terus berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi landasan saya memilih bidang farmasi. Program studi S1 Farmasi Universitas Bengkulu merupakan tempat yang tepat untuk mengembangkan potensi diri. Didukung dengan dosen-dosen yang sangat berpengalaman dan berintegritas, serta fasilitas pembelajaran yang sangat memadai, Universitas Bengkulu menciptakan lingkungan yang mendorong untuk terus berprestasi dan berkembang secara profesional. Prospek lulusan farmasi juga masih terbuka dengan sangat luas. Tidak hanya tertahan pada pelayanan farmasi klinis di rumah sakit, farmasis juga dapat berkarir pada farmasi industri, komunitas, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, juga banyak peluang-peluang lainnya yang menjanjikan. Bagi yang sedang menentukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Bengkulu merupakan pilihan yang terbaik. Didukung tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas yang terus berkembang, dan kesempatan untuk berprestasi, UNIP menciptakan lingkungan yang mendorong mahasiswa untuk tumbuh menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Selama menempuh pendidikan, saya belajar bahwasannya keberhasilan bukan tentang siapa yang melangkah paling cepat, melainkan siapa yang terus konsisten, terus belajar, dan tidak pernah berhenti dalam setiap proses. Dianugerahkan menjadi wisudawan terbaik merupakan suatu hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya.
Oleh karena itu, saya sangat merasa bangga dan bersyukur atas pencapaian yang saya dapatkan ini. Pencapaian ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua hebat saya yang tercinta, Ayahanda Ahmad Kasyono dan Ibunda Susmini Sarjana Pendidikan. Terima kasih atas seluruh cinta, kasih sayang, pelukan dan payung doa yang selama ini mengiringi jalan saya. Seperti penggalan pada lirik lagu yang berjudul Tapi oleh Pelunggu yang selalu saya ingat, dunia boleh saja melawanku, ku punya doa ibu. Karena barangkali memang bukan saya yang hebat, tapi doa ibu saya yang kuat. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak saya, Aris Setiawan Sarjana Pendidikan dan Bayu Andrian Sarjana Pendidikan, serta keluarga saya dan rekan-rekan yang sudah membersamai saya dan mendukung serta memberikan semangat kepada saya. Terakhir, dengan penuh kerendahan hati, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dosen dan seluruh staf administrasi, juga staf laboratorium program studi S1 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu, karena telah dengan tulus membimbing, mendidik, dan menyalurkan ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan. Sehat selalu Bapak dan Ibu, semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah dengan kelancaran hidup Bapak Ibu ke depannya. Dan semoga saya dapat membalas kebaikan Bapak Ibu dengan karya dan pengabdian yang bermanfaat untuk masyarakat. Perkenalkan, saya Siraj Nur Ihrom, mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu, sebagai calon wisudawan Universitas Bengkulu periode ke-114. Sejak tahun 2018, saya membangun SniShop yang berkembang menjadi platform ERP yang saat ini sudah melayani dan membantu UMKM ratusan di Bengkulu untuk membantu mereka mengoperasionalkan bisnis seperti kasir, keuangan, dan inventory. Pada awalnya, SniShop hanya membantu teman-teman untuk mendapatkan layanan digital. Namun, pada masa kuliah, saya melihat peluang dan masalah yang terjadi di UMKM, sehingga saya mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Titik baliknya, pada tahun 2023, saya mencoba untuk mengikuti program P2MW. Dan di sana alhamdulillah SniShop mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristekdikti untuk proposal P2MW dan akhirnya mendapatkan pendanaan P2MW yaitu di KMI Expo 2023 Undiksa Bali. Saya juga membangun platform lain seperti Todoit AI, yaitu adalah platform AI produktivitas untuk mencatat keuangan dan juga to-do list mahasiswa. Selain itu, saya juga bangun Belangua, yaitu platform belajar language yang sedang saya bangun pada tahun 2026. Di sisi lain, saya juga full-time remote dari perusahaan A New Start Financial Service di Amerika yang berpusat di Miami. Selama di Universitas Bengkulu, saya mengikuti organisasi yaitu Koperasi Mahasiswa Universitas Bengkulu. Di dalam koperasi ini, saya mulai dari staff marketing, kemudian dilanjutkan dengan kepala divisi, dan saya akhirnya menjadi ketua umum, selanjutnya menjadi ketua pengawas. Dalam proses ini, saya banyak belajar tentang bagaimana memanage banyak orang dan menjadi orang yang siap sedia dengan resiko yang ada di belakang layar. Untuk membagi waktu, saya tidak begitu rapi. Dengan itu, jika ada tugas ataupun kuliah, saya bisa tugaskan untuk bisnis itu maupun pekerjaan kepada tim. Dengan itu, bisa berjalan bersamaan. Dan hari-hari tidak selalu berjalan lancar, ada hal yang berantakan. Dengan itulah saya bangun Todoit AI yang membantu saya untuk memanage operasional dan juga keuangan pribadi saya. Untuk adik-adik kelas 12 yang saat ini sedang memilih kampus, Universitas Bengkulu adalah salah satu kampus yang layak teman-teman atau adik-adik pertimbangkan. Karena di sini tidak hanya belajar di kelas, adik-adik juga akan belajar bagaimana membangun jaringan, mendapatkan pendanaan, dan berbagai relasi lainnya yang akan sangat membantu dalam proses perkuliahan ataupun hobi teman-teman. Tokoh yang menginspirasi saya seperti Bill Gates, Steve Jobs, dan Mark Zuckerberg adalah yang menjadi inspirasi saya untuk membangun teknologi. Terutama mereka yang berani memulai sejak masa kuliah. Mereka semua mengingatkan saya bahwa sebuah langkah kecil itu bisa berdampak besar jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Inspirasi saya yang terbesar adalah ibu saya sendiri, yaitu Sri Yuwanani, yang selalu mendoakan dan mengusahakan apapun untuk kebaikan saya. Dan untuk teman-teman yang saat ini masih bingung ataupun masih belum tahu untuk aktif di mana, saya hanya bisa menyarankan untuk mulai saja terlebih dahulu dari langkah-langkah kecil yang teman-teman bisa lakukan. Terakhir, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga untuk
ibunda saya, Sri Yuwanani, yang telah selalu mendoakan dan mensupport saya dalam segala kondisi. Ayah saya, Suwardi, yang tidak letih-letihnya untuk selalu berjuang. Kemudian kepada orang-orang terkasih yang sudah selalu mendampingi saya dalam segala proses. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Bengkulu yang telah menjadi wadah untuk tumbuh dan berkembangnya saya selama berkuliah. Terima kasih saya ucapkan kepada Universitas Bengkulu dan rektor beserta jajarannya yang telah membimbing dan membina anak saya hingga menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Semoga bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadila Lutfi Yusriana. Saya merupakan lulusan dari jurusan D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saya memilih jurusan D3 Akuntansi karena jurusan ini tidak hanya fokus pada pengerjaan teori, tetapi juga fokus pada penguasaan keterampilan praktis lewat sistem pembelajaran yang sangat aplikatif. Didukung oleh bimbingan dosen-dosen yang profesional di bidangnya, semua proses belajar ini menjadi modal kuat bagi saya dan lulusan lainnya untuk bersaing langsung dan terjun di dunia kerja secara kompeten. Universitas Bengkulu merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menimba ilmu. Kampus ini memiliki lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Kita tidak hanya didorong untuk unggul secara akademik, tetapi juga diberikan ruang yang luas untuk mengeksplorasi minat dan bakat kita di luar kelas. Selama perjalanan kuliah, saya percaya bahwa setiap tantangan yang hadir dalam hidup kita pasti akan membuat kita tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Dari setiap kesulitan yang berhasil kita lewati, disitulah kapasitas diri kita diperluas dan mental kita dipersiapkan untuk bisa lebih kuat dalam menghadapi dunia. Rasa terima kasih yang mendalam saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya. Terima kasih juga ya saya sampaikan yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen yang telah membimbing, mendidik, dan menginspirasi saya selama di perkuliahan ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah saya peroleh di sini dapat membawa manfaat luas dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Halo, perkenalkan saya Gita Panina Beban, mahasiswa dari program studi S1 Geofisika Universitas Bengkulu. Saat ini saya terpilih menjadi calon wisudawan menginspirasi semua karena berkat yang Maha Kuasa. Ada satu lagu Batak yang selalu saya ingat dalam hidup saya, Anakku Kido Hamoraun Diau, yang artinya anakku adalah harta paling berharga bagiku. Ini bukan hanya sekedar lagu, ini sudah dibuktikan oleh kedua orang tua saya. Orang tua saya hanyalah lulusan SMP, tidak mengenal dunia pendidikan itu bagaimana dan tidak memiliki gelar apapun. Tapi satu hal yang selalu dipegang orang tua saya, bahwa kemiskinan adalah kunci untuk kita bisa bertahan hidup dan kunci untuk kita bisa menjalani kehidupan yang lebih layak. Dan itulah mimpi orang tua saya, di mana mimpi mereka ingin menjadi guru dan dosen, namun itu tidak bisa terrealisasikan, sehingga kami anak-anaknya yang akan mewujudkan mimpi itu. Saya jauh dari keluarga saya tidak memiliki keluarga siapapun selain kakak kandung saya yang juga kuliah di Universitas Bengkulu. Namun ada satu perumpamaan Batak yang selalu saya ingat, yaitu biar kambing di kampung sendiri tetapi banteng di perantauan. Saya memang bukan orang yang dikenal banyak orang, tapi saya berusaha untuk supaya orang tua saya dikenal oleh banyak orang. Dan salah satu cara saya mengupayakan itu adalah dengan pendidikan. Saya berusaha untuk mengikuti lomba-lomba dan saya juga berusaha untuk meraih prestasi apapun itu supaya orang tua saya bisa muncul suatu hari kemudian. Dan hari ini saya berdiri di sini, orang tua saya hadir di sini dan orang tua saya bisa menghadiri wisuda saya semua karena berkat doa dan semua karena usaha saya. Dari dulu saya bertanya-tanya kenapa saya harus di Universitas Bengkulu. Dan pada tahun 2023 saya mulai keluar dari zona nyaman saya. Saya berusaha untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang bisa saya ikuti dan bisa saya perjuangkan. Banyak kegagalan yang saya dapatkan dan saya memilih untuk tidak menyerah karena saya tahu saya akan menyesal pada waktunya jika saya menyerah hari ini. Dan pada tahun 2023 saya bersama tim UKM Paduan Suara Mahasiswa Gemar Rafflesia Universitas Bengkulu berhasil mendapatkan medali emas pada Bali International Choir Festival 2023 yang diadakan di Bali. Dan itu menjadi prestasi pertama saya yang saya ikuti. Selanjutnya saya memulai mengikuti lomba-lomba esai dan karya tulis ilmiah.
Salah satu pencapaian saya bersama tim, saya mendapatkan juara 2 internasional UBB Student Competition, di mana ini diadakan oleh Universitas Bangka Belitung pada tahun 2024, dan kami juga mendapatkan juara 2 PIM AI Universitas Bengkulu. Saya juga terpilih menjadi finalis dalam penulisan esai Generasi Energi Bersih Indonesia yang sudah dipublikasikan dan sudah diterbitkan oleh lembaga penyelenggara. Dan pada tahun 2025, saya juga aktif mengikuti debat bahasa Indonesia yang diadakan oleh UKM Debat Universitas Bengkulu. Ketekunan saya ini menjadi langkah pertama saya untuk berani menuliskan paper. Saya berhasil menerbitkan 2 jurnal terakreditasi Sinta 4 dan 1 jurnal terindeks Scopus Q4 internasional yang akan terbit pada September 2026 ini. Dan pencapaian terbesar saya yang paling berkesan di mana saya terpilih menjadi mahasiswa dalam kegiatan program pertukaran mahasiswa merdeka yang diadakan di Universitas Negeri Makassar. Selama di sana, saya juga menggeluti minat saya di bidang literasi. Akhirnya, saya berhasil menjadi penulis sajak di buku yang berjudul Antologi Asa dan Rasa yang sudah dicetak dan berhasil untuk dibukukan. Selain di bidang akademik dan juga literasi, saya juga terpilih menjadi juri storytelling pada kompetisi MIPA Expo yang diadakan oleh BMF MIPA. Dan juga saya terpilih menjadi volunteer di UPA Bahasa tahun 2024 sampai sekarang. Ya, terima kasih buat Universitas Bengkulu yang mana anak kami sudah bisa menggali ilmu dari Universitas Bengkulu. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih maju lagi universitas kita ini. Kami bangga akan Bengkulu ini, masyarakatnya ramah-ramah semua dan sangat saling menopang, sangat membantu. Harapan kami ya, anak-anak kita semua makin banyaklah yang belajar menimba ilmu dari Universitas Bengkulu ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di Universitas Bengkulu, di mana atas didikan Bapak maka anak kami ini bisa menjadi wisudawan yang menginspirasi. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin pintar semua anak-anak yang dididik Bapak Ibu guru yang ada di Universitas Bengkulu ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Griffin Lurin Sebastian Site dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Hari ini saya sangat bersyukur karena bisa berdiri di sini menjadi salah satu wisudawan termuda di usia 20 tahun. Saya tidak pernah memiliki target untuk menjadi wisudawan termuda, tetapi saya percaya akan satu hal, progress is progress. Saat teman-teman istirahat, saya belajar. Saat saya lelah, saya tetap mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan pada saat itu. Bukan soal tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bergerak, meskipun dalam keadaan yang sedang tidak lagi mudah. Tantangan saya selama berkuliah adalah bukan soal tentang tugas dan skripsi, melainkan melawan rasa malas, overthinking, dan keraguan pada diri saya sendiri. Oleh karena itu, motivasi yang besar tidaklah cukup untuk menjadi solusi yang kita dapatkan, melainkan disiplin dalam hadir dan melakukan yang terbaik pada setiap harinya. Bagi saya, Universitas Bengkulu bukanlah tempat hanya untuk mendapatkan gelar, tetapi tempat saya bertumbuh, bertemu orang-orang hebat, dan menemukan banyak kesempatan untuk berkembang. Maka dari itu, saya bangga menjadi keluarga besar Universitas Bengkulu. Terakhir, saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya, keluarga, para dosen, sahabat, serta semua pihak yang mendukung saya sampai perjalanan saat ini. Dan untuk teman-teman saya yang masih berproses, don't rush your journey, fokus menjadi versi terbaik kalian hari ini, karena sukses bukan soal tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti. Terima kasih.